Halo sahabat semua, perkenalkan nama saya Fitria. Saya dokter anak yang bertugas di ruang perawatan bayi di Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kondisi yang sering terjadi pada bayi baru lahir, yaitu kuning atau jaundice atau ikterus pada bayi baru lahir. Jadi untuk penyakit jaundice pada bayi baru lahir ini sebenarnya umum terjadi terutama pada usia kurang dari 14 hari, di mana jaundice ini sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang fisiologis atau yang wajar memang terjadi pada bayi baru lahir sampai usia 14 hari, atau juga yang non-fisiologis yang disebabkan oleh kondisi-kondisi seperti kondisi sakit, infeksi, adanya ketidakcocokan golongan darah antara ibu dengan bayi, kemudian adanya hal-hal yang mengganggu metabolisme bilirubin di dalam tubuh si bayi ini sendiri. Kenapa bayi itu bisa mengalami jaundice atau ikterus? Nah, itu disebabkan karena memang metabolisme atau kematangan dari sistem hepatobiliar atau yang mengatur tentang metabolisme bilirubin ini masih belum sempurna. Biasanya memang masih membutuhkan penyesuaian selama beberapa hari agar metabolisme bilirubin atau zat warna kuning yang menyebabkan jaundice tadi bisa termetabolisme dengan baik. Hal ini ditandai jika tinja bayi atau feses bayi itu sudah berwarna kuning, itu artinya metabolisme bilirubin pada hepar dan saluran empedu itu sudah berlangsung dengan baik. Kemudian faktor yang lain yang bisa mempengaruhi kenapa bayi ini kuning, yang pertama bisa karena prematuritas atau bayinya kurang bulan sehingga kematangan dari organ-organ metabolismenya juga belum cukup. Kemudian adanya ketidakcocokan golongan darah antara ibu dan bayi sehingga metabolisme dari hemoglobin untuk diubah menjadi bilirubin ini berlangsung lebih cepat sehingga menimbulkan warna kuning. Beberapa hal lain juga bisa mempengaruhi munculnya jaundice seperti adanya infeksi, kemudian penggunaan obat-obatan, penggunaan cairan infus dalam jangka waktu lama, dan juga adanya beberapa faktor-faktor genetik yang mengatur mengenai enzim-enzim yang memetabolisme bilirubin dalam tubuh. Untuk kuning ini sendiri biasa terlihat pada kulit dan juga mata, kemudian selaput lendir seperti bibir, lidah, kemudian bagian dalam mulut. Seperti kita bisa lihat untuk tanda jaundice ini kita bisa lihat secara dengan penglihatan atau dengan visual. Itu kita bagi menjadi 5 area, di mana area yang pertama ini meliputi kepala dari mata sampai area leher, kemudian area kedua itu sampai ke dada atau pertengahan perut, area ketiga sampai ke pertengahan paha, keempat sampai ke tungkai bagian bawah dan juga lengan bagian bawah, kemudian 5 sampai telapak tangan dan telapak kaki. Jikalau sudah melebihi, kuningnya sudah melebihi lebih dari bagian perut, sebaiknya segera pergi ke fasilitas kesehatan terdekat agar nanti diperiksa apakah bayi ini membutuhkan perawatan lebih lanjut untuk kuningnya atau tidak. Nah, bagaimana supaya bayi kita itu tidak terkena jaundice atau kuning? Yang pertama memang jaundice ini atau metabolisme bilirubin ini sangat dipengaruhi oleh ASI ya. Jadi jika ibu semua memiliki bayi baru lahir, segeralah berikan ASI sehingga ASI tersebut dapat membantu untuk mempercepat enzim-enzim pada sistem pencernaan dan sistem hepatobiliar untuk aktif dan membantu untuk memetabolisme bilirubin tersebut sehingga dia tidak masuk kembali ke aliran darah dan tidak menumpuk pada kulit. Yang kedua,
karena salah satu penyebab kuning itu bisa karena infeksi, tentu saja kita harus selalu menerapkan kebersihan, baik kebersihan diri, kebersihan lingkungan, selalu mencuci tangan, termasuk juga mengurangi kontak dari bayi tersebut dengan orang-orang yang lain, terutama orang-orang yang sedang sakit. Kemudian bagi ibu-ibu mungkin yang ingin merencanakan hamil, ada baiknya memeriksa golongan darah. Jadi karena salah satu penyebabnya tadi adalah ketidakcocokan golongan darah, mungkin hal ini bisa lebih diantisipasi kalau kita tahu golongan darahnya. Jadi kita tahu kira-kira, oh ini penyebabnya mungkin karena tidak cocokan golongan darah. Nah, pertama kita lihat dulu untuk kondisi bayinya. Seperti yang sudah saya terangkan tadi, jika bayi sudah mengalami kuning lebih dari area perut, itu adalah indikasi bayi dibawa ke fasilitas kesehatan untuk dicari tahu apakah kadar bilirubin pada bayi ini sudah melebihi batas toleransi. Jika memang kadarnya melebihi batas toleransi sesuai usia dari bayinya, maka kita akan konfirmasikan dengan pemeriksaan laboratorium, yaitu pemeriksaan bilirubin serum, kemudian juga pemeriksaan darah dan golongan darah. Nah, jika memang nanti kadar bilirubinnya melebihi dari batas toleransi, maka kita akan lakukan terapi sinar ya. Terapi sinar yang ini hanya bisa dilakukan di rumah sakit dengan alat fototerapi khusus. Nah, bagaimana jika bayinya tampak kuning mungkin sampai perut atau sampai paha, tapi ternyata kadar bilirubinnya tidak melebihi batas untuk toleransi atau indikasi fototerapi. Nah, teman-teman bisa tetap menyusui bayi sesering mungkin supaya membantu untuk enzim bilirubin, enzim untuk memetabolisme bilirubin ini lebih aktif. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi para sahabat semua. Terima kasih sudah bergabung pada channel Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada. Tetap selalu harus menjaga kesehatan diri sendiri, lingkungan, dan juga orang-orang terkasih. Terima kasih.